Broye Utra bersama lagi dengan Ahyar Mustafa, bujang Indonesia yang sedang menuntut ilmu di kota Voronezh, Rusia. Sudah musim dingin aja nih di Rusia. Kalau udah begini enaknya mau diajak kemana nih sobat keliling dunia? Yo guys, balik lagi bersama Ahyar Mustafa di sini di acara keliling dunia yang tentunya cuma ada di Trans 7. Ya, jadi ini aku posisinya lagi ada di koridor asrama ya. Dan bisa dilihat sekarang lagi salju. Dan hari ini tuh hari Jumat ya. Jadi aku bakal ngajak teman-teman. Yang unik dari kotaku ya, aku pengen nunjukin sebagai minoritas ya. Soalnya jarak masjid dari tempatku itu 2 jam. Dan masjid itu cuma ada satu-satunya di kotaku. Ya pokoknya tetap ikuti ya perjalananku. Jalan-jalan di keliling dunia tentunya. Sobat keliling dunia, bahagia banget Ahyar punya kesempatan sholat Jumat di tengah kesibukannya kuliah. Ya maklum aja ya sobat, karena ketatnya aturan rumah ibadah di Rusia, masjid yang paling dekat dari asrama Ahyar letaknya lumayan jauh. Oke, privet fam, privet Indonesia, balik lagi dengan acara sing keren banget, sing anak-anak mau trans. Privet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Wasila. Normal nak. Kita prostat lihat video. Indonesia. Indonesia. Oh, Jakarta. Jakarta. Bali. Dah. Oh, malas. Ambianku dah. Lagi seru-serunya mau syuting, Ahyar disapa dengan bapak jemaah masjid juga. Ya kayaknya sang bapak ingin menyapa Ahyar karena orang Indonesia. Jakarta да или в Украине? Да, Jakarta. Есть такой остров, один остров. Суматра. Sumatera, Pak. Ява. Да, Ява. А ты да приехал, нет? Нет, Не был. не был. Понятно. Я сам географ, учитель географии. Да. Поэтому Умный. Вы умный. Sobat, masjid di Voronezh ini cukup sederhana ya. Tapi walaupun sederhana, bagi Ahyar dan Fawaz menjalankan sholat Jumat di masjid adalah suatu kemewahan. Apabila sobat keliling dunia ada di Voronezh, jangan lupa mampir ke sini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beta, aku habis sholat Jumat alhamdulillah. Dan aku mau cerita sedikit sejarah tentang masjid ini sih. Masjid ini tuh satu-satunya masjid yang di Voronezh ya, yang aku udah kasih tahu juga. Ini tuh dulunya tanah wakaf yang ada ya pengusaha yang cukup kaya dulu dari Uzbekistan. Beliau mewakafkan tanah ini dan tempat ini dijadikan masjid. Tempat ini udah lumayan lama berdiri, jadi ya cukup bersejarah sih untuk kota Voronezh sendiri. Dan emang di Rusia ini Muslim ini sebagai pemeluk Muslim itu lumayan besar ya, termasuk agama terbesar kedua setelah Kristen di Rusia secara keseluruhan. Kisaran 25 juta orang memeluk agama Muslim di negeri ini. Agama Muslim juga dulu tuh pertama kali ya bukan dikenalkan kayak di Rusia itu sejak kekaisaran dari Kaisar Catherine. Beliau yang memberikan beasiswa pertama kepada orang ini ya, kepada ulama ya. Akhirnya terciptalah ulama gitu untuk belajar gitu, buat belajar lebih dalam lagi tentang agama Islam. Sampai sekarang lah makin banyak perkembangan Muslim makin pesat. Dan kebanyakan jamaah di masjid ini itu orang dari Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, pokoknya negara yang pecahan Rusia yang menjadi negara Muslim gitu. Dan orang dari Dagestan juga tuh, kalau misal teman-teman tahu Khabib Nurmagomedov, ini apa, pegulat gitu ya, atlet MMA gitu, itu berasal dari Dagestan, itu Rusia bagian selatan. Itu kebanyakan Rusia bagian selatan itu orangnya mayoritas Muslim. Ahyar, sholat Jumat udah, nggak ada niat nih ngajakin Fawaz buat makan siang. Sobat keliling dunia pasti penasaran juga, apa sih makanan halal yang ada di Voronezh? Ayo, kita nggak usah lama-lama lagi. Lapar nggak sih? Lapar banget, bos.
Makanan halal di Rusia bisa dipastikan berasal dari budaya kuliner negara-negara Islam. Pecahan dari Uni Soviet seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Kira-kira cocok nggak sih dengan lidah Indonesia, Ahyar dan Fawaz? Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di tempat makan. Ini namanya, yang di depanku persis, namanya Kaptovka Sumyaso. Kalau ini apa? Ini namanya rice kebabang, ya kan? Kabobang. Kabobang. Gimana Bung? Nasinya emang sedikit beda sama di Indonesia, kayak lebih lembut, tapi ya nasi sama gitu-gitu aja. Mungkin beda dari Rasa nasi ya? iya rasanya gitu. Kalau yang makananku, cara makannya gini. Aku udah pesen roti, ini juga sebenarnya kentang juga. Ada daging sapi. Kita coba. Colek. Mantap. Awalnya bangsa Kazakh dan Tartar adalah bangsa nomaden, sehingga banyak mengandalkan menu makanan dari daging ternak mereka. Seperti pilihan Fawaz, berupa nasi pilaf ditambah dengan saslik atau daging kambing panggang. Lalu pilihan Ahyar, miasa skartaskoy, daging kambing yang dimasak dengan banyak rempah dan dimakan dengan roti. Jadi kalau kita bisa di masjid guys, emang enak mampir ke tempat kayak gini sih. Iya. Suasana Islaminya tuh masih kerasa gitu. Iya. Ukhuwah Islamiyah masih pol. Kalau aku jujur ini apa ya, karena aku kan dulu pesantren, jadinya dunia apa ya, Islam itu sudah melekat lah di lingkungan aku dengan pribadi aku. Nah sekarang di Voronezh ini benar-benar aku yang pertama kali dalam seumur hidup menjadi minoritas. Tapi bener banget sih, kayak kalian tuh nggak akan paham hidup sebagai minoritas kalau belum Nyoba. hidup langsung ya di tempatnya. Nah, jadi tuh kalau kita hidup sebagai minoritas tuh kayak kita kerasa banget nggak sih, kayak misal nih menghargai orang lain, menghargai orang yang berbeda agamanya. Iya sih. Tuh Sobat Keliling Dunia, dengerin cerita Kamerat Ahyar dan Kamerat Fawaz tentang menjadi minoritas di Rusia. Ada yang berani nggak menjawab tantangan Fawaz? Seru kan? Menimba ilmu sambil belajar budaya Rusia di Voronezh. Seru ya dengerin curhat dua maut ini. Ternyata dari pengalaman Ahyar dan Fawaz, menjadi minoritas di Rusia tidak membuat mereka menderita, tapi mereka menjadikan ini tantangan yang menyenangkan. Jadi Sobat Keliling Dunia, kalau mau berkunjung ke negaranya Pak De Putin, jangan ragu-ragu lagi. Cus! Sampai ketemu di petualangan Ahyar lainnya di Rusia. Tentu saja di Keliling Dunia Trans 7.